Selamat datang di NetBar Studio. Dalam video kali ini, saya akan mereview salah satu kartu yang menarik perhatian saya, yaitu Bayu. Karena di dalam Bayu ini terdapat paket internet unlimited. Mantap ya. Tanpa batasan kuota, tanpa batasan VOOP. Itu yang membuat saya rewas. Oke, di sini saya mempunyai modem XL Home yang akan uji coba tentang paket unlimited yang dimiliki oleh kartu Bayu, karena di dalamnya sudah terdapat Bayu. Jadi dalam paket Bayu ini yang menarik perhatian saya itu adalah paket 1,5 Mbps seharga 140.000 selama 1 bulan masa aktifnya ya. Mungkin itu terbilang murah ya, karena ini adalah unlimited, tanpa batasan kuota, tanpa batasan VOOP. Karena saya sudah uji coba ya. Namun sayangnya kecepatan 1,5 Mbps ini itu untuk satu user. Nah, bagaimana untuk dua user? Apakah 1,5 Mbps ini dibagi dua? Kalau 10 user gimana? Apakah dibagi 10? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya uji coba sendiri dengan menggunakan modem XL Home ya. Dan ternyata alhasil 1,5 Mbps ini itu hanya bisa dipakai untuk satu user atau satu handphone. Tidak bisa dipakai untuk dua handphone. Kalau untuk dua handphone, tiga handphone itu 1,5 Mbps dibagi dua ataupun tiga, tergantung device-nya. Jadi misalkan di rumah kita memasang sebuah modem yang dipasangkan oleh kartu Bayu. Kita pasangkan, lalu mungkin ada beberapa user ingin terhubung ke WiFi kita. Lalu kita sambungkan, karena Bayu ini kecepatannya 1,5 Mbps, maka ketika usernya itu misalkan ada dua user yang tersambung ke WiFi, otomatis 1,5 Mbps itu dibagi dua. Jadi satu device itu mendapatkan 750 kbps. Bagaimana di keluarga kita ada 10 user atau 10 handphone, maka bagi saja 1,5 Mbps dibagi 10. Maka hasilnya nonton YouTube itu ngagoeng. Nah, dari pertanyaan itu, apakah bisa 1,5 Mbps itu untuk masing-masing user? Penasaran demi penasaran, itu bergejolak ya. Jadi saya uji coba menggunakan Mikrotik RB9412ND. Ini adalah mikrotik termurah di kelasnya, namun memiliki fitur yang cukup memukau. Karena di dalamnya ada fitur wireless, jadi tidak perlu memakai access point. Hanya dengan menggunakan dua device ini, dua alat ini ya, kita bisa internetan. Ini untuk sumber internet dan ini untuk pemancar. Jadi user tidak tersambung melalui modem, tapi tersambung melalui mikrotik. Apakah bisa? Dengan bantuan mikrotik, ini adalah sumber internet, lalu yang ini adalah untuk pemancar. Jadi agar kita terhubung ke WiFi, itu tidak melalui modem ya, tapi melalui mikrotik. Karena di sini sudah ada wireless. Jadi sebetulnya mikrotik ini, untuk yang belum tahu apa itu mikrotik, itu untuk memanajemen kecepatan kode hotspot ya, untuk usaha hotspot. Jadi sumber internet ini disaring oleh ini, keluarannya, kecepatannya, apapun itu menggunakan mikrotik. Jadi handphone yang tersambung ke mikrotik itu sudah diolah sedemikian rupa agar keluarannya itu bisa diatur oleh kita sendiri. Itu kegunaan dari mikrotik. Jadi pertanyaan ini, apakah bisa 1,5 Mbps itu untuk beberapa device? Misalkan ada 5 handphone, per handphonenya itu 1,5 Mbps. Apakah bisa? Tentu kita akan buktikan. Oke, di sini sudah ada dua device atau dua alat, yaitu XL Home dan juga mikrotik. Nah, jadi ini sudah menyala ya, ini juga sudah menyala. Jadi kita akan sambungkan melalui kabel LAN.
Kita akan sambungkan, ini adalah fiturnya dari modemnya ya. Kita sambungkan ke LAN yang pertama, lalu modemnya kita sambungkan ke Mikrotik, yaitu ke sumber internet di sini yang pertama. Oke, untuk cara settingnya untuk Mikrotik ada di video selanjutnya ya. Jadi dukung terus channel Netbar Studio. Ini sudah tersambung, jadi kita akan konekkan. Pertama ini adalah handphone pertama ya. Kita akan searching. Nah, di sini adalah Netbar pusat. Ini terhubung ya. Kita coba internetan dengan membuka YouTube. Apakah bisa YouTube? Sambung, kita buka YouTube. Ini sudah terbuka ya. Dan di sini bisa kita lihat ya. Ini saya sudah memunculkan kecepatan dari internet. Jadi kita bisa memantau berapa kecepatannya. Ini adalah handphone yang pertama. Lalu saya akan mencoba dengan handphone yang kedua. Kita samakan, kita buka. WiFi-nya kita samakan, yang namanya adalah, kita cari dulu. Nah, isi Netbar pusat sama ya. Ini Netbar pusat, ini juga Netbar pusat. Di sini sudah terhubung. Jadi saya akan coba ya. Membuka kedua YouTube ini secara bersamaan. Apa kecepatannya itu lola? Mungkin saya akan dekatkan ya kameranya biar kelihatan. Oke, nah seperti ini. Lalu kita coba. Nah, kita coba membuka. Nah, di sini kita lihat fullnya itu 190 kbps. Mungkin kita turunkan, tidak kuat ya ini kualitas dari videonya. Kita turunkan ke 720p 60 fps. Nah, ini bisa dilihat ya, 187 kbps di sini. 91 kbps, ia terus berjalan. Jadi kalau 1,5 mbps itu mentoknya di 190 kbps. Ini sudah mentok. Bagaimana kalau kita nyalakan atau kita mainkan? Apakah berkurang? Kita kasihkan 720p. Nah, ini berkurang ya. Tadinya itu 190 kbps. Ini sekarang berkurang jadi 94 kbps. Ini juga 89 kbps. Jadi ini terbagi ya. Ini 100 kbps. Ini 82 kbps nih. Ini terbagi. Jadi 180 kbps dibagi 2. Ini terbagi. Jadi menggunakan Mikrotik pun itu masih terbagi. Jadi itu adalah percobaan kita, yaitu dengan menggunakan Mikrotik dan juga modem. Jadi dengan menggunakan Mikrotik juga yang sudah diproses
kecepatannya dan juga sudah dibagi-bagi ya bandwidth-nya tetap sama menggunakan MikroTik ataupun tidak, itu tetap sama 1,5 Mbps itu hanya untuk satu user. Jadi kalau untuk jadikan usaha, misalkan usaha hotspot atau usaha RT RW-Net, mungkin ini kurang cocok ya. Tapi mungkin sahabat Netbar ada settingan-settingan yang berkelas yang bisa membuat 1,5 Mbps itu untuk satu device walaupun usernya itu banyak. Jika punya settingan seperti itu, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk sahabat Netbar yang ingin berinternetan atau ingin mempunyai WiFi di rumah, bisa menggunakan modem dan juga bisa membeli kartu Bayu ya untuk internetan di rumah, walaupun kecepatannya itu minim bila dipakai untuk beberapa device. Tapi untuk dipakai satu device itu lancar-lancar saja. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan menyajikan beberapa settingan-settingan untuk usaha RT RW-Net ya. Dari modal awal untuk usaha RT RW-Net sampai keuntungan dan juga peralatan apa saja yang digunakan RT RW-Net. Jadi pantau terus channel Netbar Studio. Mohon maaf bila ada kesalahan karena channel ini masih dalam tahap perkembangan. Oke, sekian dan terima kasih.